keimanan pada hari akhirat ini saudara akan memunculkan di dalam hati seorang muslim hidup tertata, sehingga orang yang percaya adanya hari akhirat, rumus hidupnya tertulis di depan rumahnya, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bermanfaat kala mati. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bermanfaat kala mati. Jangan musingin sesuatu yang kalau mati kita jadi pusing. Yang harus dipusingin bagaimana bekal kita di akhirat. Hidup cuman sekali, meski sekali enggak berkali-kali, asal dijalanin dengan benar sudah cukup. Hidup cuman sekali, meski cuman sekali, tidak berkali-kali, asal dijalanin dengan benar sudah cukup. Wa ghafara lahu wa limasyayikhihi wa limasyayikhina amin. Wa sadisuha wa qala az-Zamakhsyari, dan berkata oleh Imam Az-Zamakhsyari, awwaluhu min waqtil hasyri ila ma la yatanaha. Adapun permulaan hari akhir, ketemu halamannya, halaman berapa? 86. Wa qala az-Zamakhsyari awwaluhu min waqtil hasyri ila ma la yatanaha. Adapun permulaan daripada hari akhir, yaitu mulai daripada dikumpulkan makhluk sampai sesuatu yang tiada akhirnya. Aw ila an yadkhula ahlul jannatil jannata wa ahlun narin nara, atau sampai bahwa masuk oleh penghuni surga ke dalam surga dan masuk oleh penghuni neraka pada neraka. Wa miqdaruhu bin nisbati ilal kufari khamsuna alfasanatin. Adapun ukuran hari akhir dengan nisbat kepada orang-orang kafir, yaitu 50.000 tahun. Li syiddati ahwalihi, karena dahsyatnya huru-hara hari akhir. Wa huwa akhafu min salatin maktubatin fid dunya bin nisbati ilal mu'minis salih. Dan hari akhir itu lebih ringan ketimbang dari solat fardu di dunia dengan nisbat kepada orang mukmin yang saleh. Wa yatawassatu ala usatil mu'minin, dan pertengahan ia atas orang-orang yang maksiat daripada orang mukmin. Wa qila, ada pendapat, yaumul qiyamah fihi khamsuna mautinan. Adapun hari kiamat itu padanya yaitu ada 50 terminal. Kullu mautinin alfusanatin, adapun tiap-tiap satu terminal yaitu 1000 tahun jaraknya. Nas'alullah ta'ala an yukhaffifahu alaina bimannihi wa fadlih. Kami memohon pada Allah Ta'ala agar bahwa meringankan oleh Allah akan hari akhir atas kita semua
bimannihi dengan semata-mata anugerah Allah, wa fadlihi dan karunia-Nya Allah. Haqqahus Suhaimiyu wal Fashniyu menceritakan akan ini, menerangkan akan ini. Wa qala Zamakhsyariyu oleh Syekh As-Suhaimi dan Syekh Al-Fashni. Wallahu a'lamu bis-shawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan menutup pembahasan rukun iman yang kelima, yaitu beriman kepada hari kemudian. Bagaimana para ulama berbeda-beda menyoroti tentang hari kemudian dengan 3 pandangan. Ada 3 pandangan ulama kapan mulanya hari kiamat. Ada 3. Pertama, ada yang bilang hari kiamat itu sejak matinya kita. Kalau kita udah mati, berarti kita memasuki hari kiamat. Bukan dunia lagi, namanya akhirat. Sehingga bila pendapat ini yang diambil, maka kubur kategorinya akhirat. Sebab dari mati aja akhirat, apalagi di dalam kubur. Jadi dari mulai mati terus saja, itu namanya disebut akhirat. Yang ini diantara pendapatnya sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru min, fa illam yanju fama ba'dahu asyaqq. Kubur itu terminal pertama daripada terminal akhirat yang harus dilalui oleh seorang anak manusia. Maknanya hari akhirat itu dari mati. Maka bila orang itu selamat dikubur, kesononya akan enak dan ringan. Tapi kalau orang itu enggak selamat dikubur, kesononya lebih mengerikan lagi. Bahkan Nabi sampaikan kondisi kita di alam kubur dalam hadis riwayat Imam Ad-Dailami di dalam Musnad Al-Firdausnya. Kata baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwis yantadhiru da'watan min akhihi aw abihi aw sadiqihi fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Orang itu dikubur tidaklah seorang mayit di kuburannya, melainkan tak ubahnya seperti orang yang karam, yang minta-minta tolong. Dia mengharapkan kiriman doa dari saudaranya, dari abahnya, dari temannya, dari anaknya, dari familinya. Faidallahi qathu, bila doa telah dipanjatkan, kirim doa yang orang kampung sebut tahlilan lah, 3 hari, 7 hari dan seterusnya. Tapi intinya doain almarhum
maka itu lebih membahagiakan dibanding dikasih dunia dan isi-isinya. Betapa di kubur itu menerima sudah tidak bisa memberi, ibadah enggak bisa, solat udah enggak bisa, puasa udah enggak bisa. Idza mata ibnu Adam inqata amalu. Manusia mati, aktivitasnya habis. Sudah ibaratnya dapat pensiunan aja, kerja udah enggak ada, taklif udah habis. Itu orang dikubur. Maka orang dikubur itu laulal ahya lahalakatil amwat. Imam Suyuti di dalam kitabnya Syarhus Sudur menerangkan, andai enggak ada keluarga yang hidup, yang open, ingat sama yang mati, maka niscaya sengsara orang yang mati. Berbahagia orang yang hidupnya penuh manfaat, matinya masih ada yang mengingat. Singkatnya, pendapat pertama, kubur itu permulaan akhirat itu dari mulai mati, sehingga kuburan kategorinya akhirat. Kedua, mulai akhirat itu dari bangkit dari kubur. Bila ini pendapatnya, akhirat itu dimulainya dari bangkit dari kubur, dan ini pendapat yang kuat dari sekian pendapat imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Maka kubur bukan akhirat, tapi dunia juga bukan. Maka namanya disebut alam barzakh. Alam barzakh. Apa itu barzakh? Penghalang. Akhirat bukan, dunia bukan. Namanya barzakh. Barzakh itu kalau bahasa negara kita PLT. Bahasa negara kita apaan? Bahasa negara kita PLT. Gubernur definitif bukan, dipilih rakyat kagak, tapi pemilihan belum. Nanti 2024. Jadi gubernur yang sekarang nih namanya gubernur barzakh. Namanya gubernur barzakh. Kagak dipilih sama rakyat, pemilu juga belum. Jadi ya apa namanya? Iya, gubernur alam barzakh. Begitu. Gubernur definitif bukan, pemilihan juga belum. Itu namanya alam barzakh. Akhirat belum, dunia juga udah habis, maka disebut alam barzakh. Kubur itu alam barzakh sebagai pembuka awal menuju akhirat. Jadi manusia, saudara, kalau mau direnungin akan melalui 5 proses alam. Ini kita. Maka disebut dalam Al-Quran dan dibaca oleh para sahabat kalau sudah mau menutup majlis, dan anak-anak sekolah kita di ibtidaiyah, sanawiyah suka baca surat wal asri. Wal asri, demi waktu. Waktu itu disingkat ada 3, jumlahnya ada 5.
Kalau disingkat ada 3: masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. 3 doang, enggak lebih dari 3. Tapi kalau diurai panjang ada 5. Mana masa lalu? Yaitu alamul arwah. Kita pernah ada di alam ruh. Nih kita nih ketemu, emang di alam rohnya ketemu. Yang di alam rohnya ketemu, di dunianya ketemu. Kalau yang di alam rohnya enggak ketemu, di dunianya enggak ketemu. Diakur-akurinnya susah. Emang juga di sononya enggak ketemu. Itu namanya masa lalu. Habis alam arwah namanya alamul butun, alam rahim. Kita pernah ada di perut ibu kita, sadar atau tidak sadar, ingat atau tidak ingat, ngaku atau kagak ngaku, pernah ada. Namanya disebut masa lalu. Ada 2, alam roh dan alam rahim, alamul butun. Kemudian yang kedua, masa mendatang. Ada 2. Mana masa mendatang? Alam barzah dan alam akhirat. Tuh begitu. Alam barzah dan alam akhirat itu masa mendatang. Yang ketiga namanya masa kini. Apaan? Alam dunia. Ini kita namanya masa kini. Masa mendatang kita dikubur, di akhirat nggak usah dipikirin. Yang dipikirin sekarang, karena mikirinya bukan nanti, hari ini. Nanem kayak kelapa, jangan baru nanem pengen panen. Sekarang ini masa bercocok tanam, panennya dikubur di akhirat. Kubur namanya kalau panennya bagus raudhah min riyadil jinan. Kalau panennya enggak bagus, gagal, namanya khufrah min khufarin niran. Itu begitu namanya. Itu begitu. Jadi pendapat kedua, akhirat mulai dari bangkit dari kubur. Sehingga masa ada 3: masa lalu, masa mendatang, dan masa kini. Nah, malam hari ini kajian kita mau membahas pendapat yang ketiga. Kan ada 3 pendapat. Kata Imam Zamakhsyari, seorang ulama besar, pakar tafsir, dengan tafsir terbesarnya namanya tafsir Al-Kasyaf. Cuman kurang disukai oleh banyak ulama, dituduh Mu'tazilah. Sebab Imam Zamakhsyari pada mentafsiri innahu laqaulu rasulin amin di juz 30 itu Jibril lebih mulia dari Nabi Muhammad. Dituduhlah oleh banyak ulama Mu'tazilah, sehingga tafsirnya kurang begitu dibaca banyak orang. Kata Imam Zamakhsyari,
Yang namanya hari akhirat mulainya dari kumpul di padang mahsyar, sehingga alam barzah ada dua pendapat. Ada yang menyebut alam barzakh itu berakhir dengan kebangkitan dari kubur. Itu pendapat yang kedua tadi. Kalau sudah bangkit dari kubur namanya akhirat. Kalau dari mulai mati kita, mulai dikubur, mulai mati sampai bangkit lagi dari kubur, ini namanya barzakh. Tapi pendapat berikutnya Imam Zamakhsyari, alam barzakh itu mulai dikubur sampai dikumpulin di padang mahsyar, di situ baru disebut akhirat. Sehingga alam barzakh itu satu dikubur, dua kebangkitan dari kubur, masuknya barzakh, digiring menuju padang mahsyar, masuknya barzakh, baru kumpulnya orang di alam mauqif 3000 tahun diri di situ, itu baru disebut akhirat menurut Imam Zamakhsyari. Tapi pendapat yang hak adalah pendapat yang kedua, yaitu mulai dari kebangkitan. Itu mulainya. Sampai kapan? Ya, sampai manusia atau makhluk Allah, jin dan manusia yang ahli surga udah netep di surga, yang ahli neraka udah netep di neraka. Gambarannya saudara, akhirat tuh begini, biar gampang kita ngegambar akhirat. Kita enggak usah yang namanya disebut itu mikirin kubur, enggak usah mikirin di akhirat surga apa neraka, enggak usah. Gambaran akhirat itu masa kini, sekarang. Kita mau gambar nih akhirat biar gampang dan mudah difahami tentang akhirat. Kita punya tetangga pinjem piring sama kita. Orang dulu di Betawi kalau hajatan minjem sama tetangga yang rada kayaan, yang piringnya banyakan. Belum ada tuh catering. Begitu gotong royong aja. Kalau ada hajatan, bikin tendanya dari terpal dah tuh yang buat jemur gabah. Bener nggak? Tuh begitu. Ada orang minjem piring. Sebelah kanan rumah, depan rumah, kiri rumah kita. Kalau hajatan minjem piring ama kita, ya dari kitanya bersih piring tuh, dari kitanya. Yang sebelah kanan rapi dari hajatan, piringnya dibalikin ama kita, udah bersih. Waktu balik sama kita, kira-kira karena udah bersih kita ditaruh di tempat cucian enggak? Hah? Kenapa enggak? Jadi ditaruh di mana? Rak piring. Kenapa ditaruh di rak piring? Udah bersih. Depan rumah kita saat hajatan, balikin piringnya sama kita kotor, masih banyak lemak-lemak sisa makanan. Kira-kira sama kita ditaruh di rak piring enggak? Hah? Enggak. Ditaruh di mana? Hah? Tempat? Hah? Di tempat cucian. Sampai kapan? Sampai bersih. Kalau udah bersih,
baru di rak piring. Tetangga kita sebelah kiri waktu balikin piring sama kita hancur berantakan. Kira-kira ditaruh di rak piring enggak? Hah? Enggak. Kenapa enggak? Hancur. Ditaruh di tempat cucian enggak? Kenapa? Ya hancur. Jadi di mana ini? Buang. Di mana? Tempat sampah. Sampai kapan? Sampai kapan? Selama-lamanya. Selama-lamanya. Nah, ini yang kita pikirin sekarang. Nabi udah bilang, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia lahir bersih kayak piring, bersih. Bila balik kepada Allahnya bersih, ditaruh di mana? Hah? Rak piring, namanya surga. Kenapa ditaruh di surga? Udah bersih, begitu, udah bersih. Ini yang bakal kalau mati disambut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa ditaruh di surga? Udah bersih. Ada orang balik sama Allah kotor, belum ibadah, belum keburu insaf, sholat masih jarang-jarangan, modar, mati dia. Begitu, ngaji belum doyan, begitu, demen ngajinya berempat bulu ngajinya, gitu. Yang diintip-intip bukan lembaran kitab tapi balak 6 double it, balak 6 double it, begitu, mati. Yang kayak begini kira-kira ditaruh di rak piring enggak? Hah? Enggak. Ditaruh di mana? Hah? Tempat cucian. Apa namanya? Neraka. Sampai kapan? Sampai bersih. Berapa tahun? Wallahu a'lam, tergantung kesalahannya. Ada lagi balik sama Allah hancur berantakan. Tuhannya 3, 4, 6, 11, udah kayak main bola aja. Yang kayak begini hancur berantakan. Kira-kira ditaruh di rak piring enggak? Enggak. Ditaruh tempat cucian enggak? Kagak. Ditaruh di mana? Sampah. Apa namanya? Di neraka jahanam. Sampai kapan? Khalidina fiha abada. Kenapa? Hancur. Mumpung kita masih di dunia, pikiri, ikut yang sebelah kanan, apa yang depan rumah, apa yang kiri rumah, terserah kita. Allah udah bilangin, inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafur. Jalan udah Allah kasih, akal dikasih, tinggal kita mau jadi orang yang mengerti dan pandai berterima kasih, atau kita orang yang jadi kufur i'tiqad atau kufur nikmat. Terserah kita. Sekaranglah penentuannya, mumpung masih diberi hidup. Berapa lama masa waktu akhirat itu? Ini kalau ngomong lama tergantung daripada 3 orang tadi.
Kalau binisbah kepada orang kafir 50.000 tahun prosesnya. Bagi orang kafir 50.000 tahun. Hah? Iya, proses menuju ke surga dari kubur itu. Oh iya, tahun akhirat 50.000 tahun dari bangkit dari kubur sampai injak bumi surga atau injak neraka, jarak waktunya 50.000 tahun. Lama, iya lama. Namun bagi orang yang soleh, yang bebenah waktu hidupnya, yang Nabi sebut orang yang cerdas, ketika Nabi ditanya, siapa orang yang cerdas itu wahai Rasulullah? Kata Nabi, aqyasuhum aksaruhum dzikran lil maut wasti'dadan lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang memiliki kesadaran paling banyak kalau dia bakalan mati, sehingga mempersiapkan diri untuk banyak berbekal untuk kehidupan sesudah mati. Kalau orang soleh 5 menit, kayak sholat aja, sholatlah paling lama 5 menit, bentar prosesnya. Wong nikmat, kalau kehidupan nikmat tuh bentar, kayak nonton sinetron, waduh udah bisa aja, padahal udah sejam, karena nikmat. Begitu nikmat tuh begitu. Bagi orang yang durhaka, bagi orang yang durhaka, ya tengah-tengahnya ada yang 25.000 tahun, ada yang 20.000 tahun, ada yang 1.000 tahun, hampir ada yang sejam, tergantung kesalahannya sama Allah saja banyak mana. Jadi dari 50.000 tahun itu kenapa? Karena terminal akhirat jumlahnya 50 terminal. Per terminal 50 pos yang kudu mampirin, settle bis. Kudu mampir tuh di situ tuh terminal. Diem dulu. Itu per tempat 1.000 tahun. Maka 50 tempat sama dengan 50.000 tahun per terminal tuh. Dari bangkit dari kubur 1.000 tahun menuju digiring, dari digiring nyampe alam mahsyar 1.000 tahun, terus saja dialah mauqif 1.000 tahun, diri aja sampai jembatan naik 1.000 tahun, lurus turun, nah gitu. Itu terakhir 50.000 tahun. Nah inilah yang kita suka doa di dalam qasidah burda, huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Dialah Rasulullah, merupakan kekasih yang diharapkan pertolongannya dalam menghadapi huru hara dari berbagai huru hara. Ada berapa? Ada berapa? 50 tempat, 50 huru hara. Itu dalam sholawat munjiat
salatan tunjina biha min jami'il ahwali. Ahwal tuh huru hara. Ada berapa? Ada berapa? 50 tempat, 50 huru hara. Jadi sehingga keimanan pada hari akhirat ini, saudara, akan memunculkan di dalam hati seorang muslim hidup tertata, sehingga orang yang percaya adanya hari akhirat, rumus hidupnya tertulis di depan rumahnya, jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bermanfaat kala mati. Jangan mati-matian mengejar sesuatu yang tidak bermanfaat kala mati. Jangan musingin sesuatu yang kalau mati kita jadi pusing. Yang harus dipusingin bagaimana bekal kita di akhirat. Hidup cuman sekali, meski sekali enggak berkali-kali, asal dijalanin dengan benar sudah cukup. Hidup cuman sekali, meski cuman sekali, tidak berkali-kali, asal dijalanin dengan benar sudah cukup. Bukan dipanjang umurnya yang kita butuhkan, tapi diisinya. Bukan digede kopernya, tapi isinya. Koper gede banget, isinya cuman pati murah. Ini namanya masih zaman penjajahan. Tapi kalau koper nggak usah gede-gede kecil, isinya Soekarno Hatta, udah merdeka. Begitu. Nah, jadi manfaat umur bukan di duit nih, itu contoh doang, contoh biar gampang mencernanya. Jadi bukan di panjang umurnya, manfaat umur. Maka kita minta tuh bukan panjang umur, barkah umur. Biar kita enggak panjang umur kita, tapi isinya banyak. Ibarat peyek, namanya peyek Jawa. Ada peyek tuh ada dua, ada peyek Papua, gede, udangnya atu, kecil di pojok. Emang kurang makhluk di Papua, bener nggak? Kalau di Jawa udah padet, udah padet. Nah, kita tuh isinya ini nih, namanya disebut amal soleh. Kalau kurang pandai memanfaatkan masa kini, innal insana lafi khusrin illa, pasti bakal merugi kecuali yang memiliki 4 kriteria: beriman, beramal soleh, berwasiat dengan kebenaran, dan kesabaran. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar di dalam menjauhi larangan Allah, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian hidup. Ini di antara hal yang paling penting. Kata Syekh Niwal Bentani, kami mohon nama Allah supaya kita semua di akhirat yang begitu panjang mengerikan dipercepat. Dengan itu di dunia kita punya umur manfaat. Batasi perbuatan-perbuatan yang kurang berfaedah. Kerjakan perbuatan yang berfaedah. Siapa yang nanam berenuk, buahnya enggak bakalan duren. Siapa yang nanam duren, insya Allah buahnya duren. Siapa yang nanam keburukan, kemaksiatan, kagak bakalan buahnya surga, sulit ketemunya. Siapa yang nanam kebaikan, insya Allah
buahnya juga kebaikan dan berujung kepada surga. Moga kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah dalam rangka paparan rukun iman yang kelima ini bisa kita aplikasikan dan implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kurangi mengeluh, bila kita tidur melek mata masih bisa ngopi, itu sudah nikmat. Jangan ampe melek mata sudah ada di alam kubur, itu stres dia. Maka kalau pagi-pagi, contohlah kayak orang-orang pagi-pagi dari lantai 2 lihat ada orang lagi ngambilin sampah yang ada bekas nasi semalam dimakan. Pagi-pagi bekas, kita ucapkan alhamdulillah saya masih makan, bukan bekasan. Ternyata yang makan di sampah ngelihat ada ambulan, alhamdulillah, biar kata makan dari sampah masih hidup, tuh orang udah mati. Jadi alhamdulillah ini penting dalam hidup kita biar mengurangi keluhan. Bila kita punya bini cerewet, alhamdulillah, biar kata cerewet punya bini, teman kita belum begitu. Walaupun cerewet, habis cerewet banget, alhamdulillah. Loh alhamdulillah, ya Allah, orang laki yang mulutnya atu aja menggelin, apalagi perempuan yang mulutnya 2, tahu aja Bang Ali. Jadi sabar, dunia begitu dunia. Nanti kalau di akhirat, di surga enak terus, enggak ada sengsaranya, namanya surga. Ada di akhirat sengsara mulu, kagak ada barang dikit senengnya, namanya neraka. Dunia mah ada seneng, ada susah, dan ini silih berganti. Dan bagaimana kita mensikapinya supaya selamat sampai akhirat. Inilah sekelumit makna rukun iman yang kelima. Mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayah, pelan-pelan hidup kita makin tertata, bermanfaat di dunia, berarti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau dua sumber silakan.